Hai teman-teman, apa kabar? Balik lagi sama saya Ratna Ducayani. Di video kali ini saya ingin men-share tentang pengalaman saya di kuliah di universitas dan juga tips bagaimana menjadi mahasiswa yang sukses. Mau tahu videonya seperti apa? Tonton terus sampai akhir ya. Teman-teman yang masih kuliah atau yang sudah lulus dari kuliahnya, pernah terbesit nggak sih dalam pikiran teman-teman dapat apa sih dari universitas? Nah, di video kali ini saya ingin menjabarkan itu semua. Kita belajar itu semua untuk meningkatkan KSTAE. KSTAE singkatan dari knowledge, skill, teknik, attitude, dan juga experience. Mari kita dengarkan penjabaran di bawah sini. Kalau kita belajar di kampus, ibaratnya sama dengan kita belajar naik motor. Penjelasannya seperti ini. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan. Kalau kita belajar naik motor, kita jadi tahu nih, mana rem, lampu, spion, dan juga bagian-bagian motor lainnya. Sama halnya ketika kita belajar di kampus. Setiap semester, itu kan dikasih tahu mata kuliah apa aja yang teman-teman harus jalankan. Ketika teman-teman setiap harinya membaca buku, menambah data setiap harinya, menambah data benih yang positif, pasti hasil akan positif juga. Begitu pula dengan sebaliknya, ketika teman-teman menambah data yang negatif, hasilnya pun akan negatif. Yang kedua adalah skill, keterampilan. Ketika kita belajar naik motor, kita jadi tahu skill belajar naik motor itu seperti apa. Kita jadi tahu cara menghidupkan motor. Kita jadi tahu cara menginjak gigi itu seperti apa. Dan cara mengerem yang baik itu seperti apa. Kalau belajar di kampus, kita jadi tahu skill apa yang akan kita latih. Kita harus perbanyak juga referensi dan juga teman pergaulan. Nah, biasanya teman-teman itu kalau di kampus dosen sering memberikan tugas. Nah, teman-teman itu manfaatkan untuk mengerjakannya. Jangan menyalin atau menyontek ke orang lain, karena ketika kita tahu tapi kita tidak paham, itu sama aja. Jadi kita harus tahu dan juga paham. 3 adalah teknik. Ternyata keterampilan dan pengetahuan itu belum cukup ya. Kita harus menguasai tekniknya. Kalau belajar di naik motor, kita kalau berkecepatan tinggi itu gimana caranya supaya tidak ngepot. Kita harus mengerem dari jauh-jauh. Itu semua ada tekniknya. Kalau kita belajar di kampus, tekniknya itu ketika kita ingin mau sukses atau ingin menggapai sesuatu, kita harus rajin dan usahakan jangan bolong-bolong atau absen di perkuliahannya. Tuh. Yang keempat adalah attitude atau sikap. Ketika kita naik motor, kita harus mempunyai sikap yang bagus. Kita harus mematuhi peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Ketika lampu merah, ya kita harus berhenti. Ketika kita mau belok, ya harus sen. Nah, sama halnya ketika kita belajar di kampus. Sikap kita terhadap dosen itu harus baik. Kita harus mempunyai adab yang baik terhadap dosen. Kita harus hormat, santun, dan juga bersikap baik. Kalau teman-teman ingin ilmunya bermanfaat, ya teman-teman harus menghargai guru dan juga mempunyai adab yang baik. Nah, yang kelima adalah experience, yaitu pengalaman. Ketika kita naik motor, pengalaman kita pernah jatuh lalu terbangun dari motor, itu membuat kita tersadar bahwa kalau kita belajar di kampus, ya gagal ataupun tidak berhasil, itu semua adalah proses pembelajaran di kehidupan. Jadi teman-teman jangan pernah putus asa untuk belajar di kampus dan juga tetap selalu positive thinking setiap harinya dan juga
teman-teman yang masih kuliah semangat ya dalam menjalankan tugas-tugasnya setiap hari, dan juga semoga teman-teman sukses di kemudian hari. Jenis-jenis mahasiswa itu ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa yang tidak sadar atas ketidakmampuannya, yaitu orang-orang yang sia-sia dalam kehidupannya atau bodoh. Yang kedua adalah mahasiswa yang sadar atas ketidakmampuannya. Nah, yaitu belajar terus belajar, dan juga manfaatkan waktu dan kesempatan selagi kamu bisa dan menyadari itu semua. Yang ketiga adalah mahasiswa yang tidak sadar atas ketidakmampuannya, yaitu mahasiswa yang tidak tahu dan tidak menyadari bahwa dirinya itu ada potensi dan juga skill dalam. Dia harus kita ingatkan. Nah, yang keempat adalah mahasiswa yang sadar atas kemampuannya. Seharusnya setiap mahasiswa mempunyai pemikiran seperti itu. Dia harus sadar dan juga akan kemampuannya. Jadi, teman-teman, itu semua kan ada 4. Nah, teman-teman itu harus mempunyai poin yang keempat, yaitu mahasiswa yang sadar atas kemampuannya. Jadi, manfaatkan waktumu yang belum sadar ataupun yang belum mempunyai kemampuan. Itu semua bisa digali, dan juga tinggal bagaimana teman-teman mau atau tidak. Teman-teman mau bekerja keras atau tidak. Teman-teman mau menggapai itu semua atau enggak gitu. Hidup itu adalah pilihan. Tinggal bagaimana teman-teman mau memilih mana yang teman-teman inginkan. Itu semua tergantung dari teman-teman. Pengalaman saya kuliah di salah satu kampus negeri, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mempunyai banyak pengalaman. Di antaranya yaitu pengalaman organisasi, pengalaman magang. Itu semua pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di kampus. Kita belajar, ada 2 metode pembelajaran, yaitu di dalam kampus atau di dalam kelas, dan juga di luar kelas. Ketika kita belajar di dalam kelas, itu kita belajar tentang teori-teorinya. Tetapi ketika kita belajar di luar kelas, yaitu berorganisasi atau pengalaman magang lainnya, itu kita mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajarkan di dalam kelas atau teori-teorinya itu seperti apa. Nah, menurut saya pengalaman berorganisasi itu sangat penting, karena itu melatih diri kita untuk bersosialisasi kepada orang lain, dan juga kita mempunyai banyak ilmu, menambah wawasan, dan juga mempunyai banyak relasi atau teman. Pengalaman magang itu adalah ketika kita sudah mempunyai suatu pengetahuan atau pengalaman di suatu perusahaan yang kita magang, itu adalah poin penting ketika kita ingin kerja. Kita mempunyai pengalaman magang waktu pas kuliah tuh. Nah, pengalaman saya juga untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi itu mempunyai banyak sejarah dan juga cerita. Alhamdulillahnya saya menyelesaikan skripsi saya itu 6 bulan. Ya, walaupun banyak rintangan, masalah, dan juga hambatan, tapi saya tetap selalu optimis dan juga percaya diri, serta niat yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan itu semua. Dan ada targetnya ketika saya menyelesaikan skripsi itu. Jadi alhamdulillahnya saya mencapai titik itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tetap terus jaga kesehatan teman-teman. See you next video. Bye bye.